Wali Ahmad. Ya. Kemudian hadir juga bersama-sama kita Bapak Pembantu Rektor 1 Universitas Bina Dharma, ya, Profesor Ismail, Bapak-bapak dan Ibu dosen di Universitas Bina Dharma, sahabat saya Pak Heru Nugroho yang sekarang menjadi staf khusus di Bayangkara, kemudian Prof. Ibrahim Jajit, ini juga staf khusus di Bayangkara. Jadi kalau tadi Pak Rektor menyatakan, alhamdulillah pada hari Selasa, harinya Selasa, tanggal 19 Januari 1993, waktu itu kami bertiga, saya, Pak Heru dan Pak 2003, saya, Pak Heru dan Pak Ibrahim Jajit bersama-sama memberikan satu seminar atau satu ceramah di sini. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dilepaskan, dan mungkin kalau kami tidak bertiga ceramah di sini, saya tidak menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Orang selalu ingat, orang selalu mengenang, dan insya Allah adik-adik juga akan selalu tahu apa yang sekarang dilakukan itu akan berguna nanti di masa yang akan datang. Ya. Jadi saya tidak ingin menyapa, mungkin di antara adik-adik di sini ada yang menjadi bagian dari komunitas mahasiswa ilmu komunikasinya, dari komiknya, ya, ada dari komik. Nah, ada juga dari UPI dan juga dari UPI yang bersama-sama kita. Kemudian ada lembaga dakwah kampus Al-Khorik yang juga bersama-sama kita. Kemudian HMI Komisariat Bina Dharma. Kemudian lebih saya juga untuk adik-adik yang pecinta alam, ya, dari Marja mahasiswa pecinta alam Bina Dharma, dan juga dari kegiatan kampus kita yang lain, ya. Ada juga himpunan mahasiswa manajemen sistem informasi atau HIMSIS, ya, yang terakhir kita ada, dan juga teman-teman atau kalian semua mahasiswa Universitas Bina Dharma yang saya hormati, ya. Saya ingin mengawali dengan hargailah sejarah atau hargailah sebuah proses, di mana proses itu insya Allah akan mengkawal kita ke depan. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Rektor, Pak Gubernur yang tadi sudah mencanangkan, dan insya Allah tadi di lantai 1 kita bersama-sama sudah melihat bagaimana gagasan yang sangat baik, gagasan yang sesuai dengan undang-undang kita. Kita punya undang-undang sistem keolahragaan nasional atau SKN, di mana setiap daerah atau setiap provinsi ini memang berkewajiban untuk memiliki setidak-tidaknya 2 atau 1 cabang olahraga unggulan. Dan kalau saja misalnya pusat kajian olahraga nanti seluas lebih dari 30 hektar ini bisa kita bangun bersama di kampus tercinta ini, maka bukan hanya 1, bukan hanya 2, tetapi Palembang, Sumatera Selatan, dan Universitas Bina Dharma yang ada di dalamnya ini bisa menjadi pusat kajian olahraga nasional yang terbaik di Indonesia. Tidak berlebihan, sekali lagi tidak berlebihan. Adik-adik, kota ini sudah punya Jakabaring Sport City, punya sebuah kawasan olahraga yang luar biasa. Di kota inilah the dreams comes true. Jadi artinya mimpi kita menjadi nyata. Setelah lebih dari belasan tahun kita tidak pernah lagi mengenyam kejuaraan atau menjadi juara pertama di SEA Games 2011 yang lalu, ya. Di kota ini, di daerah ini, Palembang, Sumatera Selatan, ini telah mencanangkan kembali atau telah memprestasikan kembali Indonesia sebagai juara umum SEA Games, ya. Dan hari ini pula itu menjadi catatan sejarah bagi kota Palembang, karena dari urutan ke-18 pada saat Islamic Solidarity Games diselenggarakan di Arab Saudi tahun 2005 yang lalu pada tanggal 20 sampai dengan 29 April tahun 2005, dan sekarang pada tanggal 22 September sampai dengan 1 Oktober 2013, secara luar biasa Indonesia yang hanya ditargetkan 10 besar
hari ini insya Allah kita umumkan Indonesia dengan 35 medali emas, 34 medali perak, dan 20 ini mendapatkan posisi sebagai juara pertama. Hampir saja saya tadi mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II marah-marah kepada para atlet. Mereka hampir saja kita marahi karena tidak disiplin. Kenapa nggak disiplin? Ditargetkan mereka itu hanya 10 besar. Lalu tekad menjadi juara umum. Setelah berkelakar dan bilang begini, ya kelas. Jadi artinya ini luar biasa dan ini menjadi tonggak bagi kita. Untuk insya Allah tadi yang diceritakan oleh Pak Rektor itu akan coba kita support, dan gagasan Profesor ini luar biasa. Jadi kita tidak ingin mengulangi, mohon maaf harus saya sebut, kasus yang terjadi pada P3SON Hambalang, pada Pusat Sekolah dan Studi Olahraga Nasional yang ada, di mana kemudian membuat negara membiayai, dan negara itu uang rakyat, uang kita, dan kemudian ketika itu ada yang mempermainkan, dan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendengar, Maha mengetahui, maka terjadilah apa yang sekarang dialami di Hambalang. Ya. Karena mungkin perencanaan yang kurang benar, segala yang terjadi tidak benar, akhirnya terjadilah kasus, dan sekarang saya terus terang selaku orang pertama di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus bertanggung jawab akan kelanjutan dari Hambalang, dan ini saya serahkan kembali kepada rakyat. Kalau memang panitia kerja DPR menyatakan terus dengan catatan, kita teruskan. Kalau memang harus mengatakan berhenti di situ, manfaatkan, kita manfaatkan. Tapi kalau memang mengatakan oke, itu akan direlokasi untuk hal lain, akan kita lakukan. Jadi adik-adik, saya tidak punya kepentingan apapun terhadap Hambalang. Ya, jadi insya Allah kalau mau kita selidiki dengan baik, mari kita selidiki. Tapi di saat yang sama, mari kita bangun sebuah pusat kajian studi olahraga yang insya Allah nanti saya kira kita sedikit mungkin, atau bahkan bisa dikatakan tidak perlu banyak-banyak menggunakan uang negara atau uang rakyat, tapi ini dari kita untuk kita, dan kemudian kita persembahkan kepada Indonesia. Ya, jadi itu Nusantara yang nanti ada di tas Jawa. Dan Palembang ini pula lah yang sekarang mencatat sejarah. Tadi siang saya jelaskan kepada teman-teman ini bahwa kalau teman-teman adik-adik mahasiswa juga mendengar, kemarin penyelenggaraan ISD atau Islamic Student Day sempat pula ada kendala keuangan. Memang kita berusaha benar melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Saya makanya ingin agar tidak ada penyimpangan Rp1 pun pada penyelenggaraan ISD. Jadi kita tidak membiasakan lagi sekarang dengan dana yang kemudian melimpah, waktu yang mepet, kemudian semua kita legalkan, semua boleh tunjuk langsung dan dipayungi oleh payung hukum. Ya, jadi saya memang menginginkan tradisi baik kita lakukan mulai dari Palembang. Ya, jadi ini anak kita, semangat uang kita galau, ya, semangat orang kita bersama, ya, dari orang kita semua. Jadi mari kita lakukan bersama-sama. Baik, saya ingin sampaikan kenapa kita berkeinginan untuk kemudian membuat atau mencanangkan pusat kajian olahraga Nusantara. Ya. Maka ada sedikit latar belakang yang ingin saya sampaikan. Maka hari ini saya akan cerita bagaimana kita menyampaikan sebuah strategi untuk mewujudkan kota Palembang yang kita cinta ini sebagai sebuah integrated sport city area. Ya. Bukan tidak mungkin kalau insya Allah kita punya niat, sekali lagi Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan jalan bagi kita. Kenapa alasannya ada? Yang pertama, Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang memadai. Kita bisa lihat kontur dari tanah, kemudian kondisi geografis, kemudian kalau saja tidak ada pemindahan ibu kota negara, kota ini praktis relatif dekat dengan ibu kota negara, 45 menit perjalanan udara,
dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan seperti yang sekarang dialami ketika Islamic Solidarity Games kita pindahkan dari Provinsi Riau ke Sumatera Selatan, maka kalaupun seperti kemarin terjadi berbagai pendaratan internasional, maka divertnya itu tidak sulit karena bisa juga divert di Changi di Singapura, ya, bisa juga divert di KLIA di Kuala Lumpur International Airport, atau juga divert di kota lain. Jadi tidak ada kesulitan. Jadi dari sisi infrastruktur dan suprastruktur cocok. Yang kedua, ya, tuan rumah yang tadi saya sebut itu sudah membuktikan bahwa tidak hanya pekan olahraga nasional yang sukses diselenggarakan di Palembang, dan itu membuktikan bersama-sama dengan Pekanbaru, bersama-sama dengan Samarinda, ya, dan insya Allah tahun 2016 Pekan Olahraga Nasional akan diselenggarakan di Bandung, di Jawa Barat. Kota Palembang ini sukses menjadi host city atau tempat di mana penyelenggaraan Pekan Olahraga Internasional. Mulai dari Pekan Olahraga Nasional, kemudian SEA Games 2011, dan Islamic Solidarity Games. Islamic Solidarity Games yang sekarang diikuti oleh 47 negara dari 57 negara anggota Konferensi Islam. Ini lebih besar dari Asian Games dari skalanya. Ya, tapi alhamdulillah sekali lagi Palembang menancapkan sejarahnya. Apapun yang dilakukan oleh Indonesia di Palembang, kita juara umumnya. Ya, jadi ini luar biasa. Saya mengharapkan ini bagaikan empek-empek kapal selam. Oh iya, kenapa? Boleh dengan semangat yang tadinya terpuruk, kayak pembuatan kapal selam. Ya. Kenapa disebut kapal selam? Ya begitu. Karena adonan telur dan kemudian dengan bumbu yang ada, awalnya sebelum digoreng itu tenggelam, dan ketika sudah matang dia naik seperti kapal selam. Itulah Palembang. Awalnya orang itu mana mungkin 1,5 bulan mana bisa siap. Saya jawab baik-baik kapal selam. Dari yang tenggelam bisa juga naik, dan itulah sebagai alasan kedua. Jadi kita sebagai tuan rumah kita jaya bisa menyelenggarakan kegiatan. Alasan yang ketiga, adik-adik semua, ya, ekonomi rakyat ini luar biasa meningkat, dan ini terasa betul. Saya merasakan betul semenjak Pekan Olahraga Nasional di Palembang, ya, antar dua wilayah yang dipisahkan atau dihubungkan dengan jembatan Ampera yang di tengah-tengahnya ada Sungai Musi. Tadinya belum berkembang, sekarang menjadi luar biasa berkembang. Kehidupan ekonomi mulai dari kehidupan tradisional rumah makan atau kehidupan di pinggir Sungai Musi yang tadinya membelakangi Sungai Musi, yang tadinya menganggap sungai itu sebagai bagian belakang dari rumah masyarakat Palembang, sekarang dibalik menjadi bagian dari rumah depan kita. Dan setiap malam kita bisa lihat bagaimana indahnya di bawah Sungai Musi, ya. Kita lihat bagaimana masyarakat kita beramai-ramai menyelenggarakan hidangan yang kuliner, ya. Dan kalau kita lihat berkali-kali pula acara yang maknyus itu, ya, yang ada di stasiun itu juga mengangkat nama-nama rumah makan yang ada di pinggir Sungai Musi. Jadi itu luar biasa. Ya, jadi artinya ekonomi rakyat berkembang dengan luar biasa. Alasan keempat, cukup banyak kampus dan lembaga pendidikan yang berasal dari Palembang dan bahkan berprestasi dunia. Saya kira tidak berlebihan. Urutan ke-73 webometrik yang didapatkan oleh Dinas Bina Dharma itu saya kira sebuah prestasi yang luar biasa, yang dibawa kepemimpinan Prof. Bali, di mana ide itu atau saya kira mimpi itu mungkin belum ada atau mungkin belum sempat keluar ketika waktu itu awalnya universitas ini didirikan, ya, pada awalnya masih menjadi sekolah tinggi di bulan Desember tahun 1993. Jadi artinya ketika salah satu sekolah tinggi itu didirikan dan akhirnya bergabung dengan dua sekolah tinggi yang lain dan menjadi Universitas Bina Dharma, saya kira cita-cita yang sangat mulia menjadikan kampus ini kampus dengan urutan yang sekarang di webometrik urutan 73 itu menjadi sebuah kampus yang menurut saya sangat mendapatkan tempat yang terhormat
dan membanggakan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Yang kelima, kita sering mendengar ada istilahnya kawah Chandra di Muka, ada istilahnya tempat kepenggorokan, dan saya kira ini memang benar. Jakabaring Sport City, dan nanti akan ditambah dengan bagaimana kemudian pusat kajian olahraga nasional, insya Allah akan diberi nama mantan Panglima Kodam Sriwijaya. Ya. Jadi bukan hanya soal presidennya, ya, tapi Pak Haji Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah mantan Pangdam, dan yang sekarang Pangdam kita Pak Bambang Budi Waluyo. Ini akan kemudian menjadi goresan sejarah sebagai kawah Chandra di Muka yang ada. Bagaimana kemudian sebuah rawa-rawa, sebuah aliran sungai yang tadinya tidak terpikirkan untuk sebuah pesta atau sebuah event internasional, saya sendiri dengan mata kepala sendiri di bulan Februari yang lalu telah melihat danau yang ada di kawasan Jakabaring itu pun bisa menjadi tempat internasional dan dikatakan itu tempat terbaik skala dunia untuk penyelenggaraan jet ski. Jadi ini kan luar biasa. Jadi kawasan dari Muka itu, ya. Jadi artinya kita juga melihat bahwa kawasan industri yang ada di sini pun juga insya Allah berkembang. Tadi Pak Rektor juga menyebut bahwa ini insya Allah juga dikembangkan dengan yang lain 7 fakultas yang ada, kemudian bisa bekerja sama dengan produksi asli daerah, kemudian kembangkanlah juga songket yang ada asli dari Palembang, itu kemudian untuk bisa menjadi ciri. Jadi artinya seperti pakaian yang saya pakai juga pada saat pembukaan Islam Solidarity Games kemarin, ya, pada saat saya membuka event itu, melaporkan event itu, ya, yang membuka adalah Presiden. Insya Allah nanti malam saya akan menunjuknya. Ini juga merupakan kebanggaan bagi kita. Dan ini sekali lagi tidak luput dari kami ketika alhamdulillah kami yakin apa yang kami lakukan di hari Selasa pada tanggal 19 Agustus 2003 yang lalu ini akan menjadi sebuah batu kecil untuk menjadi bagian dari stepping stone, menjadi bagian dari batu yang kemudian akan tidak bisa lagi kita hilangkan tonggak sejarah kita. Dan bagi kalian mahasiswa, bagi adik-adikku, bagi anak-anakku, ya, Anda sekarang sudah menjadi bagian dari lintas Bina Dharma, maka ini adalah point of no return, tempat di mana Anda tidak boleh lagi mundur ke belakang. Anda harus berpikir ke depan. Wujudkanlah kota terindah, kota di mana Anda dibesarkan ini menjadi kota terbesar kembali, menjadi kota yang membanggakan Indonesia kembali. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang juga sudah kita ketahui sejak lama itu akan tumbuh dan berkembang kembali. Dan saya juga sangat berharap apa yang nanti kita lakukan bersama-sama di sini, adik-adik, ini akan menjadi tonggak sejarah bagi kita. Selain SEA Games, Asian Games, dan juga kita nanti akan banyak juga ada event-event internasional yang kita selenggarakan. Insya Allah pusat kajian studi olahraga yang dihibahkan oleh Pak Bupati, dihibahkan oleh keluarga besar lintas Bina Dharma. Kami selaku wakil dari pemerintah, Prof, menerima dengan sangat baik, dan insya Allah bersama-sama dengan Anda semua adik-adik, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu bersama-sama, dan mari kita lakukan apa yang sudah dilakukan dengan sangat baik, apa yang sudah disampaikan oleh beliau ini sebagai sebuah tanggung jawab kita untuk masa depan yang lebih baik lagi. Baik, saya akan menutup ini dengan sebuah pantun, ya. Kapur sirih empek-empek kapal selam. Terima kasih. Sampai jumpa di penutupan ISG nanti malam. Demikian